Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Bro? Semoga kita semua tetap sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke Mas Bro, karena kemarin itu yesterday, besok adalah tomorrow, dan hari ini today saya akan membagikan sebuah trik yang sangat berguna menurut saya Mas Bro, untuk diri saya, dan semoga berguna juga untuk para user-user pemula seperti saya dalam hal mengatasi PCB LED seperti ini Mas Bro. Ketika kita ngechip, dia rawan menggembung ataupun terkelupas jalur-jalurnya Mas Bro. Untuk PCB yang seperti ini adalah merek Philips, dayanya 9 watt, dia tipenya DOB. Kemudian yang ini juga sama, Philips juga, dayanya 10 watt, akan tetapi tipenya adalah menggunakan driver. Oke, jadi saya akan lebih berfokus ke logikanya ya Mas Bro. Mungkin tidak saya tunjukkan praktek ketika kita menggoreng chiplet di sini. Saya akan menjelaskan beberapa teori yang berdasarkan logika ya Mas Bro, bagaimana trik ini bisa mengatasi sebuah PCB LED yang kita bongkar pasang chipletnya supaya tidak menggembung. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa ngopi ya Mas Bro. Oke, seperti biasa saya menggunakan pemanas seperti ini Mas Bro, tapi ini hanya simulasi saja Mas Bro. Untuk pembuatan pemanas seperti ini sudah saya bagikan di video saya sebelumnya, menggunakan elemen pemanas Magicom, dayanya 40 watt, cocoknya untuk PCB LED yang ukuran kecil-kecil seperti ini Mas Bro, lebih praktis, dan posisinya di pinggir sehingga bisa dengan mudah bisa menempatkan PCB LED DOB seperti ini tanpa perlu membongkar ataupun mencopot komponen-komponen yang ada di bawah sini Mas Bro. Jadi lebih praktis. Dan ketika membuatnya, letakkan saja elemennya di bagian pinggir, sedikit keluar elemennya supaya kita bisa meletakkan PCB yang akan kita ganti chipletnya. Oke Mas Bro, jadi problema menggelembungnya PCB ini sangat berpengaruh dengan keawetan lampu yang kita perbaiki ya Mas Bro, karena semua komponen di sini, terutama chiplet di sini, karena dia mengeluarkan cahaya, panasnya sangat tinggi Mas Bro. Itulah mengapa semua lampu yang bermerek dilengkapi dengan heatsink seperti ini. Nah, seperti ini, heatsinknya full, jadi panasnya akan tertransfer ke bagian heatsink di sini sampai ke body-bodinya sini akan terasa panas. Dan ketika kita memasangnya di listrik atau di rumah kita, ketika dia menyala dan kita sentuh, panasnya tetap terasa dari luar ya Mas Bro. Itulah mengapa lampu di sini harus menggunakan heatsink. Nah, akibat dari panasnya komponen di sini, terutama chiplet di sini, maka biasanya jalur-jalur di sini bisa menggembung ataupun pecah retak-retak Mas Bro, sebelum kita melakukan penggantian chiplet. Nah, akan tetapi jika kita menemui rangkaian seperti ini, PCB LED seperti ini, dan sudah menggembung, tetap masih kita perbaiki dengan trik yang sederhana ini. Oke, jadi kita akan menggunakan jarum atau sesuatu yang tajam Mas Bro, ujungnya tajam, boleh juga pisau, yang penting bisa kita gunakan untuk
menusuk bagian yang ada di PCB ini. Jika ternyata ketika kita sudah terlanjur mengganti chiplet di sini, kemudian menggembung, kondisinya menggembung, maka harus diperbaiki ya Mas Bro, karena ketika chiplet di sini terangkat ataupun ada spasi dari pendinginnya yang di bawah sini, heatsink di bawah sini, ketika karena menggembung dia akan ada rongga di dalamnya, rongga udara di dalamnya, sehingga panas dari chiplet ini tidak akan tersalurkan ke heatsink yang ada di bawahnya, sehingga chiplet ini akan rawan overheat dan cepat putus. Jadi tetap harus kita perbaiki dahulu sebelum kita pasang ke casingnya lagi. Oke Mas Bro, jadi caranya sebenarnya sangat simpel Mas Bro. Jadi teori saya ya Mas Bro, ini boleh percaya atau tidak, dari setiap kondisi panas, atau mungkin bisa kita anggap saja dari pemanas seperti ini, ataupun mungkin lebih jelasnya dari pemanas air Mas Bro. Nah, di dalam air dia mengeluarkan gelembung-gelembung udara Mas Bro. Setiap elemen pemanas dia mengeluarkan panas yang tinggi, kemudian timbullah gelembung udara. Sama dengan yang di PCB LED seperti ini, ketika chiplet di sini menyala, maka dia akan mengeluarkan panas yang tinggi dan diterima oleh heatsink yang ada di bawahnya. Nah, dalam proses transfer panas itu, jika kita menggorengnya terlalu over ataupun pengen cepat selesai, kita menggunakan suhu yang kelebihan tingginya, maka di antara chiplet dan heatsink di sini akan timbul udara, menyebabkan chiplet di sini akan terangkat dan ada gelembung udara di dalamnya. Jadi penyebab dari gelembung udara itu adalah panas ya Mas Bro. Panas dari chiplet ditransferkan ke heatsink, karena masih terlalu tinggi dia akan menimbulkan udara yang menyebabkan chiplet di sini akan terangkat bersama dengan jalurnya. Nah, bersama dengan jalurnya ya Mas Bro, bukan hanya chipletnya saja. Karena lapisan yang utama di sini ada jalur antar LED-nya Mas Bro. Dia tidak terhubung langsung dengan heatsink yang ada di sini. Dia terhubung langsung ke chipletnya. Jadi di antara chiplet dan jalurnya di sini ada pembatas ataupun semacam lapisan supaya tidak terhubung langsung ke heatsink yang di bawahnya. Jadi menurut saya cara ini sudah saya terapkan beberapa kali di PCB LED saya Mas Bro. Akan tetapi ya seperti ini, akan tetapi dia tidak menggelembung, dan belum pernah saya temui menggunakan teknik ini, PCB yang seperti ini menggunakan suhu yang tinggi menggelembung ketika saya ganti chipletnya. Jadi sudah mungkin beberapa biji yang saya tes Mas Bro, alhamdulillah berhasil. Biasanya PCB yang seperti ini memang rawan gembung Mas Bro, akan terangkat di bagian selah-selahnya sini, akan terangkat. Jadi kita cukup menusukkan seperti ini Mas Bro, kita tusuk saja di bagian pinggir-pinggir chipletnya, kalau bisa sampai terlihat heatsinknya ya Mas Bro. Aduh, bengkok Mas Bro, terlalu keras saya nyucuknya. Saya biasanya pakai jarum ataupun pakai ini Mas Bro, lebih mudah pakai pinset. Jadi kita tusuk-tusuk saja bagian pinggir-pinggir chipletnya, tidak perlu mengenai jalurnya ya Mas Bro, kalau bisa di bawah jalurnya atau di luar jalurnya. Ini kira-kira saja, tidak terlalu banyak, tidak apa-apa. Yang penting kalau bisa merata.
yang tidak ada chipletnya seperti ini tidak usah ditusuk-tusuk. Ini tidak akan mengganggu kinerja dari lampu ini ya Mas Bro. Ini hanya sekedar untuk mengantisipasi udara yang ditimbulkan dari pemanasan chiplet dan heatsinknya. Jika mengeluarkan udara, dia akan keluar sendiri melalui lubang-lubang yang kita buat ini Mas Bro. Jadi tidak menyebabkan PCB-nya terangkat atau menggembung. Nah, seperti itu kira-kira Mas Bro, mungkin tidak terlalu kelihatan. Intinya kalau bisa sampai terlihat heatsink di bawahnya ya Mas Bro. Terlihat seperti warna seng ataupun aluminium. Ini kurang tajam Mas Bro, udah mulai tumpul ini. Pokoknya gitu saja ya Mas Bro. Silahkan dipraktekkan sendiri di rumah. Jika kita merasa ragu untuk mengechip karena PCB-nya agak tipis ataupun kondisi lapisan jalurnya ini tipis, silahkan coba trik ini. Semoga trik saya ini berhasil ya Mas Bro, karena saya sudah beberapa kali mencobanya dan alhamdulillah berhasil. Oke Mas Bro, tidak saya tunjukkan langsung di sini. Semoga saja video ini jelas dan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.